Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian pada pagi hari ini. Di tengah masih semakin pandemiknya virus corona, kita tetap masih setia hadir di tempat ini. Semoga setiap langkah yang Bapak Ibu ayunkan ke sini mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kepada kita sekalian umat yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga zaman Allah. Muslimin, mari kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Kemudian selanjutnya mari kita doakan dulu. Pak Camat katanya sudah meninggal dunia, Pak Camat Labagan ini. Kita doakan orang-orang yang sudah pulang ke rahmatullah, apapun sebab penyakitnya, sebab wafatnya, terutama yang sedang pandemik sekarang ini, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa oleh Allah SWT, diterima amal ibadahnya, iman Islamnya, dan juga mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di Raudhah min Riyadhil Jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan semoga kita yang hadir maupun yang tidak hadir, seluruh jemaah muhajirin dan masyarakat kita pada hari ini, mudah-mudahan Allah jauhkan dari bala dan bencana, apakah itu lewat virus yang masih pandemik ini. Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat lahir dan batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Judul tausiah pada pagi hari ini judulnya adalah bukan amal kita yang memasukkan kita ke surga. Sekali lagi, bukan amal kita
yang memasukkan kita ke surga. Ibu bapak yang saya muliakan, metode yang disampaikan Rasulullah dalam berdakwah itu bermacam-macam. Ada sistemnya, metodenya ceramah ketika menyampaikan risalah Allah itu. Ada juga sistemnya dialog antar jemaah. Ini terkadang seperti itu. Terkadang Rasulullah mengungkap suatu pernyataan yang membuat jamaah bertanya-tanya. Terkadang begitu. Kadang-kadang Nabi juga suka memulai dakwahnya dengan sesuatu yang sangat mengagetkan. Ya. Salah satunya Rasulullah pernah membuat pertanyaan para sahabat, ya, membuat kaget para sahabat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 6463 dan di 6467, kemudian di kitab Sahih Muslim nomor hadis 7289 dan 7302. Apa? Ini ada dua versi hadis ini. Yang pertama, Rasulullah bersabda, lan yudkhidal jannata ahadakum amaluh. Sekali lagi, lan yudkhidal jannata ahadakum amalu. Amal seseorang itu tidak bisa memasukkan ke surga. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, kata lan itu tidak sekarang dan selamanya. Ya. Sekarang dan selamanya. Ini diungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian merasa ragu kepada apa yang sudah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yaitu Al-Quran, maka faktu bisuratin, coba bikin satu surat mimitihi yang persis seperti Al-Quran. Kemudian kalau kamu tidak sanggup sendirian, wada'u syuhada'akum, ajak CS-an kamu itu dari golongan manusia, golongan jin, ajak min dunillah, kecuali Allah. In kuntum sadikin, jika seandainya kamu memang benar-benar mampu. Kemudian lanjutannya itu, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah. Kalau kamu tidak mampu dan sungguh kamu, ada kata lan di situ. Kalau kata lam, lam sama mim itu masih bisa. Kalau sekarang tidak bisa, kedepannya mungkin bisa. Tapi kalau kata lan, sekarang dan sampai kapanpun tidak akan bisa. Maka Allah nyatakan, fattaqun naral lati, takutlah kamu akan siksa api neraka, waquduhan nas, yang bahan bakarnya manusia, wal hijarah, dan batu. Untuk siapa? Uiddatil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir.
Ini sama dalam hadis Bukhari tadi itu. Lan yudkhilal jannata ahadakum amalu, tidak akan pernah bisa amal kalian memasukkan ke surga. Ini kan mengubah pandangan, ya kan, banyak orang bahwa kita akan masuk surga itu karena amal kita. Kenapa Bapak Ibu rajin tahajud gitu kan, ingin masuk surga? Kenapa Bapak Ibu tidak meninggalkan sholat karena takut masuk neraka? Coba lihat hadis ini. Lan yudkhilal jannata ahadakum amalu, tidak akan pernah sekarang dan seterusnya amal kita ini, amal manusia ini memasukkannya ke surga. Gimana Pak, Bu? Bingung tidak? Ya jangankan kita, sahabat juga bingung. Maka langsung sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan amalmu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, wala ana, amal aku pun tidak akan pernah bisa. Coba bandingkan Pak, amal kita dengan amal Rasulullah, tidak seujung kukunya kita ini. Rasulullah pernah melonjorkan kakinya setelah usianya agak sepuh, badannya sudah agak gemuk, kemudian dipijit oleh Siti Aisyah kakinya itu. Wahai Rasulullah, nggak usah tahajud tuh semalam 2 malam, ini kaki sampai bengkak begini, ini kena kelamaan berdiri gitu. Apa jawab Rasulullah? Kata Siti Aisyah, bukankah dosamu yang lalu, sekarang, yang akan datang sudah diampuni Allah, dan bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Apa jawab Siti Aisyah? Jawab Rasulullah, wahai Khumairah, afala akuna abdan syakura, apa nggak pantas aku disebut hamba Allah yang pandai bersyukur? Coba, pernahkah Bapak Ibu tahajud sampai bengkak kaki? Jawab tuh Pak, diam aja Bapak. Pernah sampai bengkak kaki? Pernah Pak Ustadz, tapi asam urat nggak tahu jauh kakinya. Rasulullah pernah dakwah ke Taif, ini hubungan dengan manusia, itu hubungan dengan Allah. Hubungan dengan manusianya, begitu sampai di Taif, dilempari batu dan diteriakin majnun, ada orang gila. Sampai pelipis Rasulullah terkena lemparan batu, berdarah, hampir pingsan. Didampingi oleh anak angkatnya Zaid bin Harisah, hampir pingsan Rasulullah di situ. Kemudian datang malaikat penjaga Taif, berbicara ke Rasulullah, Muhammad, aku sangat kasihan melihat kamu, maka tolong engkau berdoa kepada Allah, kalau diizinkan ini Taif akan saya balikan, tidak akan ada tersisa satupun. Rasulullah malah berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, beri petunjuk mereka, mereka adalah umat yang belum tahu, lahirkan dari mereka generasi-generasi yang soleh. Itu Rasulullah ketika berdakwah. Sekarang dakwah tuh enak sekarang. Begitu keluar dari mobil dipayungin Ustaz itu kan, keluar dikasih tiket pesawat, pulang dikasih amplop sekarang. Rasulullah Masya Allah dakwah itu, dilemparin batu, diteriakin majnun, orang gila. Tapi bagaimana akhlak Rasulullah? Tidak hancurkan aja ya Allah, pejetkan ya Allah, hancurkan, tidak. Rasulullah justru berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innakum la ya'lamun. Beri petunjuk mereka ya Allah, mereka tidak tahu. Lahirkan dari mereka generasi-generasi yang soleh. Bagaimana dengan tetangga Rasulullah akhlaknya?
Kan di Mekah itu bukan hanya Muslim, Yahudi, Nasrani itu berkumpul di situ. Ada seorang Yahudi buang sampah di pintu Rasul, di masjid itu buang sampah kotoran unta, gitu ya. Kotoran kambing disatuin, dibuang di depan pintu Rasul. Rasulullah mendengar, apa suara apa itu? Begitu dilihat, sampah. Seorang perempuan yang buang sampah di depan pintu Rasulullah. Rasul tersenyum, kemudian membuang sampah itu. Malam kedua, ada lagi yang buang sampah di situ, kedengaran sama putrinya Siti Fatimah. Mada ya abati, apa itu wahai ayah? Kata Rasulullah, uskuti, diam. Khudh hadhil ausa, ambil sampah itu, wa'mur fi makaniha, buang di tempatnya. Subuh ketiga, ada lagi yang buang sampah itu. Terungkit pula a'rad basyariyah Rasulullah, sifat kemanusiaannya. Apa kata Rasulullah sambil goleng kepala gitu, lamma mata tatub, kapan perempuan Yahudi ini insan? Kau buang sampah di rumah orang. Coba kalau bapak ibu ada yang buang sampah tetangga di rumah orang, bagaimana? Wah, keluar kata-kata mutiara itu semua keluar. Di subuh keempat ternyata tidak ada lagi yang buang sampah itu. Tengok kanan, tengok kiri, Rasulullah kemana? Di langganan nggak ada. Datang sahabat Rasul, malaikat Jibril, hiya maridah Rasulullah, dia sakit. Kalau kita mendengar yang begitu akhlaknya sakit, bagaimana Pak Bu? Waduh, ketulah tuh dia. Wah, syukurinlah, segala macam keluar kata-kata. Tapi begitu sampai ke rumah, Rasulullah bertanya kepada istrinya Siti Aisyah, afibal mat aminal at'imah ya Humairah, apakah ada makanan hari ini Humairah? Kenapa Rasulullah tidak ada? Cuma ada juga setangkai korma kering. Apa kata? Khud, ambil. Buat siapa Rasulullah itu korma? Nggak dibilangin buat tetangga yang suka buang sampah, enggak. Ada tetangga kita yang sakit. Idan azuhrahu, ke malaikat Jibril bilang Rasulullah, kalau begitu akan saya tengok dia. Begitu dia Rasulullah mau nengok, subuh-subuh habis sholat sekitar jam 9 lah, keluar dari masjid, ketemu sama suami Yahudi. Apa suami Yahudiah itu yang buang sampah itu? Apa kata Rasulullah? Isbi jawajatik, istrimu sudah sembuh. Dari siapa tahu istri saya sakit gitu? Enggak, biasanya suka buang sampah di sini gitu biasanya. Istriku buang sampah di rumah yang bersih itu, rumahmu itu. Betul. Ini subuh keempat kok nggak ada gitu. Muhammad, aku tuh baru mau bertemu dengan kamu, mau kerjasama antara Yahudi dengan engkau dan umatmu Muhammad. Kalau begini, citra Yahudi dirusak oleh istriku itu. Maka dia marah, kemudian dia putar balik, disusul bunuh istri seperti itu. Biasanya yang jelek sangka itu yang punya dosa. Begitu dihambat oleh Yahudi itu ke istrinya, ini hadis asar Pak, hadis yang diceritakan oleh para sahabat. Begitu mau hambatkan pedangnya, Rasulullah menakis pedang itu jatuh. Kata istrinya, disangka Rasul yang akan membunuh dia. Mada turidu minni ya Muhammad, apa yang engkau kehendaki dari diriku Muhammad? Uskuti, kata Rasulullah, diam. Fa inni sami'tu annaki maridah, aku dengar kamu sakit, maka tolong makan buah kurma ini. Terjadi mukjizat, begitu buah kurma dimakan, Masya Allah, sembuh seperti bak air menyiram tubuh yang sangat panas itu. Itu akhlak Rasulullah. Maka kalau kita bandingkan, yang kita surganya belum jelas, hakikatnya belum jelas di akhirat, kemudian sudah merasa bahwa amal kita ini dapat menjadi tiket ke surga, itu tidak mungkin. Bapak-bapak ibu sekalian, baik, maka para sahabat bertanya, terus bagaimana wahai Rasulullah supaya amal kita ini
bisa memasukkan kita ke surga. Kata Rasulullah, illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. Ini belum sampai di sana, Bapak sekalian. Coba ini untuk menebus nikmat Allah saja, Pak, nikmat ibadah kita sampai detik ini, dari mulai ke akil balik, sampai detik ini, untuk menebus nikmat mata saja sebelah tidak akan cukup. Tadi kelewat ini supaya lebih yakin. Coba Bapak Ibu perhatikan, ini alis ini tidak pernah panjang, panjanglah sedikit tapi tidak pernah dicukur sebulan sekali. Tapi rambut kepala ini dicukur terus setiap sebulan sekali, panjang terus. Ketika anak cucu bapak nanya, bunda atau ayah, kenapa rambut kepala dede dicukur terus, kemudian rambut alis dede, rambut kepala dede tidak dicukur terus, tidak pernah dicukur? Apa jawabannya? Coba apa jawabannya Bapak Ibu? Misalnya saya ini putra bapak lah, cucu bapak, kemudian nanya, bapak kenapa nih alis saya ini nggak panjang terus, sementara rambut kepala kok panjang terus? Apa jawaban bapak? Apa? Jawab betul, Pak. Apa jawabannya? Ternyata katanya Pak ahli biologi mengatakan bahwa gland factor saripati makanan yang dikirim ke kepala sama ke alis ini berbeda. Kalau saripati makanan yang kirim ke kepala ini untuk menyuburkan, memanjangkan, tapi yang dikirim ke saripati makanan yang dikirim ke alis ini hanya untuk mempertahankan. Apakah Bapak Ibu pernah memikirkan itu? Boro-boro ngalir begitu aja. Belum lagi nikmat yang lainnya, coba nikmat jantung, nikmat liver, nikmat otak, nikmat semuanya. Boro-boro amal kita ini bisa menembus sorga. Untuk menembus itu saja tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Baik, hadirin sekalian. Kemudian Rasul mengatakan, illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Kecuali amal-amal kalian itu, amal soleh kalian itu yang dibungkus dengan ampunan Allah dan kasih sayang Allah, itu yang akan bisa memasukkan ke surga. Jadi alangkah sombongnya kita kalau merasa bahwa ini banyak para asatid yang berlaku seperti ini, paling benar dalam dakwahnya itu. Banyak yang mengatakan begitu, orang lain salah semua. Bahkan saya paling sangat miris sekali ketika orang yang sudah punya jemaah begitu banyak kemudian berucap ujar kebencian di mana itu, di YouTube, yang disaksikan oleh para muridnya, kemudian disebar lewat WhatsApp-nya itu. Dia mengatakan, sekarang kita sudah punya ustadz terkenal, UAS gitu. Dia singkat apa? Ustadz ahli subhat gitu. Nah, kenapa mesti begitu gitu? Kenapa mesti membuat akhlak seperti itu? Rasulullah tidak pernah seperti itu. Harusnya kan manakala tidak setuju dengan dakwah yang kalau itu memang subhat, kenapa tidak duduk satu meja kemudian musyawarah? Bukan malahan diujar kebencian, malah dia berkatakan kepada Syekh Abdul Qadir, dia katakan si Qadir di sini. Apa pernah Rasulullah berkata seperti itu? Mencaci, coba orang Yahudi ketika mengadu ke Rasulullah, orang Yahudi, apa kata Yahudi? Muhammad, umatmu itu, sahabatmu itu tidak bisa tidur, saya baca Qur'annya kenceng banget gitu, saya nggak bisa tidur. Murka Rasulullah, kemudian dipanggil, betul nggak kamu itu baca Quran sampai bangga orang kenceng, jam sekian, jam 3 malam, jam 2 malam kamu baca Quran seperti itu? Benar Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Afattanun bihadzal Quran, apakah kalian mau membuat fitnah dengan Quran? Sampai begitu Rasulullah. Kemudian Rasulullah ketika dakwah melihat orang yang cumpang camping, pakaiannya paling menonjol di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah datangin, kenapa Pak kondisimu seperti ini? Ini doa saya Rasulullah. Apa doamu itu?
Ya Allah, jadikan aku paling miskin di dunia asal di akhirat bahagia. Apa kata Rasulullah? Maukah aku beri yang lebih baik dari itu doanya? Bukan Rasulullah, salah itu, dari mana itu? Nggak begitu Rasulullah. Dia langsung, maukah aku yang kamu beri aku doa yang lebih baik? Aku berikan doa yang lebih baik. Boleh Rasulullah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya kan, berikan aku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan aku dari siksa api neraka. Itu Rasulullah seperti itu, Bu. Pak, ya, menyampaikan damai itu bukan menyalahkan. Kalau seandainya masalah furu tidak sesuai, itu urusan masing-masing kepada Allah. Urusan ibadah itu urusan masing-masing dengan Allah. Tidak harus menghantam, tidak harus menghina, apalagi ujar kebencian seperti itu. Sangat tidak setuju seperti itu. Wasyawirukum billati hiya ahsan, bermusyawarahlah dalam segala urusan itu untuk menuju kepada kebaikan. Apalagi para pemimpin umat sudah dihinakan umat Islam ini. Berita-berita sekarang ini bagaimana para asatid pemimpin umat itu dikhianati, dihinakan. Bahkan baru-baru ini terjadi, wallahu alam apakah kejadian itu orang gila atau tidak, yang penting menyerang para ulama. Sekarang ditambah lagi kita tidak bersatu antara dai yang satu dengan yang lain. Bagaimana nasibnya? Orang-orang yang benci terhadap Islam akan semakin terbit selera mereka untuk menghancurkan Islam. Itu coba seperti itu. Maka mari kita landasi dakwah ini dengan landasan yang benar, yang kokoh, basicnya yang benar. Dan kalau semuanya itu belajar tentang madahibul arba'ah, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, belajar dengan sebenar-benarnya, tuntas pelajarannya, satu, tidak ada kultus madhab. Kemudian yang kedua, tidak akan pernah menyalahkan orang. Oh, mereka pakai itu, dia punya landasan dalilnya itu. Oh, saya pakai ini, landasan dalil seperti ini. Tidak akan ada, akan senyum ketika melihat orang perbedaan, bukan menyalahkan. Baik hadirin sekalian, illa ayyataghamma nabiyallahu bimaghfiratin wa rahmatin, kecuali amal-amal kalian, kata Rasulullah, yang dibungkus dengan kasih sayang Allah. Nah, ini yang kontroversial terjadi para seorang ulama yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak dijamin surga. Ini pernah terjadi ini. Ya, padahal lanjutan ayat ini, illa ayyataghammadallahu bimaghfiratin wa rahmatin, dari kata ni itu adalah aku Rasulullah, illa ayyataghammadaniya madani Allah, itu kan. Beliau menjawab, termasuk aku tidak akan bisa mendapat jaminan surga. Kemudian Rasulullah, terus bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, kecuali sekali lagi, illa ayyataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmatin, ya kan, kecuali amalku. Nah, ini kecuali amalku yang dibungkus, yang diberi oleh Allah ampunan dari segala dosa-dosaku dan rahmat dari Allah SWT. Artinya sudah dijamin surga. Nah, bagi kita bagaimana sekarang ini? Baik Bapak Ibu sekalian, apakah salah orang berkata kaitannya, kenapa kamu rajin sholat? Saya mau masuk surga. Tidak salah sama sekali. Takut neraka? Tidak salah. Cuman kata Imam Ghazali, ini adalah level iman paling rendah. Level iman paling rendah. Pertanyaan besarnya apa? Pertanyaan besar sekarang ini, tolong perhatikan, ini puncaknya dari tausiah ini. Rasul menyatakan, la yudkhilal jannata ahadakum amalu, tidak akan pernah amal kalian memasukkan kalian ke surga, tidak akan bisa menjadi tiket surga. Rasul, para sahabat berjamaah, bagaimana dengan Rasulullah? Sama, aku pun tidak akan pernah. Kemudian terus bagaimana Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmatin, kecuali amal kalian yang disertai dengan ridho Allah, ampunan Allah dan kasih sayang Allah.
Maka pertanyaan besarnya adalah begini, terus bagaimana amaliyah kita itu supaya bisa mengundang rahmat Allah dan kasih sayang Allah? Itu pertanyaan besarnya. Bagaimana supaya amaliyah kita ini dapat menurunkan ridha Allah, dapat menurunkan kasih sayang Allah, dapat menurunkan ampunan Allah, dapat menurunkan rahmat Allah. Sebab ini yang akan jadi tiket ke surga amal kita itu. Kalau tidak ada itu, nggak mungkin tidak akan bisa. Sampai Rasulullah sendiri mengatakan, wala ana, aku pun tidak akan pernah. Baik Ibu, Imam Ali karramallahu wajhah menyampaikan, awaluddin, mulanya agama dipegang kokoh oleh bapak ibu semuanya, ma'rifatun, harus mengenal Allah. Siapa Allah itu? Mengenal zatnya, mengenal sifatnya, mengenal af'alnya, perbuatannya, mengenal keadilannya, mengenal hukum-hukumnya, mengenal asma'nya, mengenal kasih sayangnya, sampai 73 tingkatan. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah membuang sesuatu dari jalan. Jadi pertama kali supaya mengundang rahmat Allah itu, yang pertama kali yang harus ada di jiwa kita masing-masing adalah pemahaman tentang al-aqidatul islamiyah, akidah yang benar. Tidak langsung loncat kepada syariah, tidak. Pahami dulu akidah yang benar. Coba di salat juga, tidak syariat dulu di salat juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah kepada Allah doa kita ini dengan cara sobar dan sholat. Sobar ditunda dulu, sebab domirnya itu ha itu kembalinya kepada sholat, sebab ada tak marbutah di situ. Berat sholat itu, berat sekali melaksanakannya, malas sholat itu. Illa lal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang akan bisa khusyuk itu? Alladzina, tuh lihat, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu orang-orang yang meyakini benar bahwa dirinya akan berjumpa dengan Allah. Jadi syarat utama bisa mengundang kasih sayang Allah itu, bisa mengundang ampunan Allah, bisa mengundang rahmat Allah itu, syarat utamanya tiada lain adalah dasari seluruh aktivitas kita, baik yang mahdoh kepada Allah maupun ibadah ghair mahdoh, dengan akidah yang murni, akidah yang benar. Ini saya sangat berharap kepada seluruh pengurus untuk menghadirkan seorang ustadz yang mumpuni dalam pelajaran khusus akidah. Sebab ini yang akan bisa kita, sebab orang yang sudah mendarah daging akidahnya itu tidak akan terpengaruh dengan apapun. Dia akan tetap konsisten dalam kebaikan. Tidak akan ada iri, tidak akan ada dengki, tidak akan ada riya, tidak akan ada takabur, apalagi ada syirik. Tidak mungkin. Nah, kita berharap seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa mengundang kasih sayang Allah. Kemudian orang yang akidahnya benar, ketika dipuji, dia tidak menjadi tinggi hati. Ketika dicela, dia tidak merasa terhina, sebab pujian dan celaan itu tidak menguntungkan dia di hadapan Allah. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, semuanya betul-betul sudah dikuasai. Ini banyak yang pergi ke tanah suci, di Al-Muhajirin Allahu Akbar, di Pondok Gede Allahu Akbar, ketika lempar jumrah Allahu Akbar, ketika pulang ke tanah air uang hilang. Ini di sini, ini kejadian dulu di sini, Pak Ustadz cari orang pintar itu baru pulang haji. Kenapa? Sebab hanya seremonial aja, hanya kulit saja, tidak sampai ke dalam jiwanya. Nah ini Pak, perlu sekali kajian tentang tauhid ini, khusus mengkaji tentang tauhid. Nah itu satu. Tapi tidak cukup dengan itu, tidak cukup dengan itu, ya.
dampingi, hanya dua syarat saja, dampingi kajian tentang tauhid yang benar ini dengan asy-syari'atul islamiyah, syariat tata caranya. Apakah Bapak sudah konfirmasi dengan Ustaz, sudah bertanya secara khusus dengan Ustaz, apakah toharoh saya ini sudah benar begini, wudhu saya itu begini, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah? Di samping Bapak paham tentang dalil Al-Quran, tentang dalil Al-Sunnah dari wudhu itu. Kenapa? Apa? Meskipun tauhidnya kuat, tapi syariahnya lemah, wudhunya tidak benar, seluruh merembet amaliyah rukun Islamnya tidak diterima oleh Allah SWT. Kalau seandainya, ya makanya yang diancam oleh Allah itu, oleh Allah lewat Rasulnya begini, asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah, paling celaka nanti di akhirat itu, hambaku yang paling celaka di akhirat adalah rajulun amkanhu fi talabil ilmi, seseorang yang punya waktu, atau bukan begini, seseorang mengkhususkan belajar tentang sebahagian kecil, tidak bisa semuanya dari tuntunan agama Allah, tapi dia tidak mau ke taklim, tidak mau belajar, maka dia itu yang memasukkan dia ke neraka itu. Kenapa? Sebab bodoh, tidak bisa apa-apa. Terutama dua unsur yang paling utama adalah satu al-aqidatul islamiyah, kedua syariat. Nah, tapi demi Allah kalau akidahnya benar, maka syariatnya pasti benar. Syariatnya pasti benar. Sebab dia tidak akan diam, benar ini menurut pandangan Allah atau tidak. Paham nggak? Ya Pak? Ya Pak ya? Tidak akan pernah diam orang yang akidah sudah benar, pasti cari syariat yang benar. Tidak hanya taklid buta, tidak hanya taklid am, tapi dia tahu alasan-alasan kenapa saya melakukan ini. Sebab dia khawatir tidak mengundang kasih sayang Allah. Mas muslimin, barangkali itu sajalah ya tausiah pada pagi hari ini. Meskipun masih ada waktu, barangkali ada yang mau bertanya, satu dua dari para jamaah, masih banyak waktu. Silahkan. Monggo. Kalau bisa saya jawab langsung, kalau tidak bisa saya jadikan PR. Silahkan. Ustadz tidak boleh, tidak mau ketahuan bodohnya. Kenapa? Apalagi menyangkut hukum. Kalau menyangkut hukum bisa dol, mudil, sesat dan menyesatkan kalau tidak akurat jawabannya. Tidak ada yang mau bertanya? Ya syukur kalau tidak ada. Ada? Tidak ada. Tapi bisa dipahami apa yang disampaikan? Bapak? Kok kan nggak kedengaran suaranya? Emang nggak boleh? Bisa dipahami apa yang disampaikan? Mari kita simpulkan. Kemudian nanti kita doa khusus untuk tadfa'ul bala, pencegah malapetaka. Jadi Rasulullah menyampaikan dakwahnya, risalah kerasulannya itu ada yang hadisnya yang sangat terperinci ya di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Ini keseluruhan hadis begini: saddidu wa qaribu wa absiru fa innahu la yudkhilu ahadan al jannata amalu. Qalu wala anta Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi maghfiratin wa rahmah. Tetaplah kalian mendekat, bergembiralah, karena sesungguhnya amal tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Sahabat bertanya, termasuk juga anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, wala ana, termasuk juga saya. Kata-kata ayat tagommadaniyah itu, saddidu, tadi ada kata-kata saddidu. Saddidu itu asal akar kata bahasa Arab artinya sadad. Sadad itu apa? Artinya ketepatan. Beramallah kalau ingin mengundang rahmat Allah, ketepatan sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua ada kata wa qaribu. Qaribu berarti dari sahabat qarib, kan tahu kan? Sahabat qarib apa artinya? Mendekatlah. Maknanya ada dua. Jangan menjauhi amal seluruhnya ketika amal itu berat dilakukan. Jangan ditunda semuanya. Tapi juga jangan suka berlebihan dalam beramal. Kenapa? Sebab nanti
merasa lelah, kelelahan, dan merasa bosan nantinya. Jadi harus bagaimana? Tengah-tengah saja beramal itu. Yang berat bisa dilakukan secara siap, yang mampu itu apa? Jangan sampai mau pergi haji nih, saking sudah di kampung semuanya pergi haji, sementara dia tidak punya, tidak istitoah, jual semuanya sawah. Akhirnya begitu pulang jadi orang miskin artinya itu. Itu tidak boleh seperti itu. Sebab Allah sudah membatasi, sudah memberikan batasan. Man istata'a ilaihi sabila. Tahajud. Jangan sampai tidak tidur dulu, tidur yang nyenyak. Jangan sampai kelelahan begitu pagi harinya, mau aktivitas sudah tidak bisa apa-apa lagi karena ngantuk. Maka tidurnya harus di awal, gitu kan? Harus di awal. Masya Allah. Duha juga sama. Tidak setiap hari Pak melakukan duha itu, tidak. Dicontoh Rasulullah SAW itu tidak setiap hari. Tetapi ya bagaimana kalau dilakukan setiap hari? Ya tidak dicontohkan Rasulullah setiap hari. Ada waktu-waktu, silakan seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, silakan lakukan duha itu. Tapi tidak setiap hari. Waktunya kapan? Kalau tahajud waktunya itu sepertiga akhir malam. Wa minal laili, sepertiga akhir malam. Itu syariatnya. Boleh nggak habis isya? Boleh. Cuman namanya bukan tahajud, tapi namanya qiyamul lail. Silakan. Tidur dulu ya tidur dulu. Ngapain nggak tidur dulu? Baiknya tidur dulu. Bagaimana kalau nonton bola tidak tidur dulu? Tahajud ya silahkan tahajud. Tetapi adanya tidur itu supaya lebih segar, lebih nikmat, lebih konsen, gitu kan? Nah ini banyak sekali. Nah, kemudian tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali orang yang bisa mengundang kasih sayang Allah sehingga amalnya diterima oleh Allah, dan itu yang bisa menjadikan tiket masuk surga. Bagaimana caranya? 2 hal yang harus dipahami. Pertama, akidahnya harus lurus. Yang kedua, syariatnya harus benar. Perpaduan antara syariat dan akidah maka akan menimbulkan al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Innas sholata, sama-sama, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu akhlak yang keluar itu, Bu. Mari kita berdoa kepada Allah SWT, karena tidak ada yang mau nanya. Kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, qasadtuka wa antal karim. Kami berjalan menujumu karena Engkau Maha Dermawan. Da'utuka wa antal adim. Kami memohon kepadamu karena Engkau Tuhan yang Maha Agung. Rajautuka wa antar rabbul alamin. Kami sungguh berharap kepadamu ya Allah karena Engkau Tuhan pemilik alam semesta ini. Nadaituka wa antar rahmanur rahim. Kami memanggilmu karena Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa ya rabbarham abdan nadak. Wahai Tuhan kami, kasihanilah hambamu yang selalu menyerumu ini. Oleh salahu siwa, hambamu tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan kecuali hanya Engkau ya Allah. Allahumma qsib al-ghammata wal ummah. Ya Allah, usirlah kesedihan, kesusahan, kebingungan dan kekalutan fikiran di tengah-tengah umat ini ya Allah. Allahumma asrif annal waba wal bala. Allahumma asrif annal waba wal bala. Ya Allah, usirlah wabah dan bencana dari kami ini ya Allah. Allahumma asrif annal bala wal waba. Ya Allah, usirlah wabah dan bencana dari kami ini. Isbina syifaan taman. Berikan kami kesembuhan yang sempurna jika ada di antara kami yang hadir saat ini berlumuran dosa dan maksiat ya Allah, maka tolong sebelum pulang ke rumahnya ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jika ada di antara kami yang hadir saat ini ya Allah
mempunyai hajat yang sangat penting, maka tolong sepulang dari sini penuhi hajatnya ya Allah. Jika ada yang hadir saat ini ya Allah dalam keadaan sakit, apapun bentuk sakitnya ya Allah, separah apapun, kami serahkan kepadamu. Sembuhkan ya Allah penyakitnya ya Allah. Isbina syifaan taman, berikan kami kesembuhan yang sempurna. Wa'afina fi abdadina, sehatkanlah tubuh kami ini ya Allah. Wa akhrijna mimman nahnu fihi minal hammi wal hajan wal qar, keluarkan kami ya Allah dari kondisi yang penuh duka cita, kepedihan, hati bencana dan malapetaka. Fa antal ladzi la yuraddu sa'ila, karena engkau adalah zat yang tidak akan menolak hamba yang memohon kepadamu ya Allah. Wa antallahu ghafiru wa antal qadiru ala taghyiril hali li ahsani, engkau adalah Allah yang maha kuasa untuk merubah keadaan menjadi lebih baik ya Allah. Wa antallahu alladzi idza du'iya ajab, engkau adalah Allah yang bila diseru akan menjawab. Ya may yaqulu syai'in kun fayakun, wahai Tuhan yang berkata kepada sesuatu jadi, maka jadikanlah. Antal hamdul bilad wal ibad, kasihanilah negeri hambamu ini ya Allah. Allahumma tub bina fima jarat bihil maqadir, ya Allah perlakukanlah kami dengan lembut atas semua takdir yang engkau berikan. Irhamna warahmatan wasi'ah, kasihanilah kami ya Allah dengan rahmatmu yang luas. Warzuqna afiatan al-abdan, karuniakan kepada kami ya Allah, khusus yang hadir maupun yang tidak hadir saat ini jemaah kami ya Allah, karuniakan kepada mereka kesehatan badan ya Allah. Wa nurul absar, cahaya penglihatan ya Karim, wahai zat yang maha dermawan ya Rahim, wahai zat yang maha agung, yang maha mulia ya Alim, wahai zat yang maha mengetahui ya Rabbal Arsyil Azim, wahai Tuhan yang memiliki arsy yang agung, ya Qadiyal Hajat, wahai yang memenuhi segala kebutuhan, ya Kasifal Qurabat, wahai Tuhan yang menguasai dan menghalau segala bencana, ya Mujibud Da'wat, wahai Tuhan yang mengabulkan segala permintaan, ya Ghafir Zalat, wahai Tuhan yang mengampuni segala kesalahan. Na'udzubika minal barasi wal jununi wal janani wa min sayyi'il asqam, kami berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit kusta, virus corona, penyakit gila, penyakit lepra, dan kepedihan penyakit-penyakit lain. Wa na'udzubika Allahumma min jawali ni'matika wa tukhadu afiyatik wa mujaati niqamatik wa jami'i sakhatik, dan kami berlindung kepadamu dari kehilangan nikmatmu, dari pudar dan hilangnya kesehatan darimu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.